Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmah dan hidayahnya serta kita bisa bertemu kali ini melalui Zoom walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung namun tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah manajemen keuangan. Ya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu dan ikut serta mengikuti presentasi kami hari ini. Dan di sini kami kelompok 9 yang akan menjelaskan mengenai teori sinyal. Dan di sini juga kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vini Revalia Putri sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Dan di sini ada rekan-rekan saya. Ridwan Darmawan, saya sebagai pemateri. Saya Siti Anti sebagai pemateri. Baik, ini yang kedua itu ada Siti Anti. Mungkin Siti Anti sedang ada kesalahan teknik jaringan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian teori sinyal. Nah, teori sinyal ini merupakan salah satu teori dalam memahami manajemen keuangan secara umum. Sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen kepada pihak luar atau investor. Nah, sinyal tersebut dapat berbagai atau bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih dalam untuk dapat mengetahuinya gitu. Next. Nah, jadi secara umum teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat sementara sinyal yang lain tidak berguna. Jadi teori sinyal ini mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang dicerminkan di dalamnya dan elemen-elemennya saja. Jadi dari sinyal atau komunitas sekitarnya itu yang membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan dan menarik. Next. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri teori sinyal. Yang pertama ini ada informasi. Nah, informasi ini merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan. Nah, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan yang akan datang bagi bagi kalangan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya gitu. Nah, yang kedua ini ada efek teori sinyal. Signaling teori atau sinyal teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Next. Nah, selanjutnya ini materi yang kedua akan dibacakan oleh Siti Anti. Kepada Siti Anti kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kali ini. Materi selanjutnya ada ciri-ciri teori sinyal. Yang pertama, teori sinyal menjelaskan bahwa pemilik informasi memberikan isyarat atau sinyal dalam bentuk informasi yang mencerminkan kondisi perusahaan. Yang kedua, teori sinyal menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam pengumuman dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak lain untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang ketiga, teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal bahwa perusahaan beroperasi dengan baik. Dan yang keempat, teori sinyal menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang baik dapat menjadi sinyal positif, sedangkan nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi sinyal negatif. Next.
Selanjutnya jenis-jenis model sinyal. Magnison 1996 merangkum bahwa setidaknya ada 4 pilar utama model sinyal yang dikenal dalam literatur keuangan. Yang pertama, model sinyal berbasis masa jatuhnya tempo utang. Manajer akan memilih lama atau pendeknya masa pembayaran atau jatuh tempo maturity date utang sebagai salah satu sinyal yang dapat menunjukkan bagus tidaknya suatu perusahaan. Yang kedua, model sinyal investasi korporasi. Investasi modal dapat dijadikan sebagai suatu model untuk menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan, claims profitability, kepada investor di pasar yang dikarakterisasi oleh ketimpangan informasi. Oke, next. Selanjutnya jenis-jenis model sinyal. 3 model sinyal struktur keuangan. Dalam model ini ditetapkan bahwa perusahaan berkualitas bagus akan menggunakan struktur modal dalam upaya untuk membedakan dirinya dari perusahaan yang berkualitas kurang bagus. Sinyal yang dipilih dalam konteks ini memang cukup berisiko mahal, yaitu dengan memilih utang relatif tinggi dalam struktur modalnya. Dan yang terakhir, model sinyal dividen. Model sinyal dividen, signaling model of dividend, didasarkan pada asumsi bahwa dividen perlu dibagikan dalam rangka untuk memberikan sinyal tentang adanya informasi positif, prospek bagus perusahaan dari pihak internal manajer yang diyakini memiliki kelebihan informasi kepada pemegang saham di pasar yang disediakan oleh adanya ketimpangan informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan teori signaling dengan rasio keuangan. Teori signaling berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada investor atau pihak luar terkait kondisi keuangan dan prospek masa depannya. Beberapa poin utama dalam hubungan ini meliputi 1. Informasi asimetri, 2. Sinyal kinerja perusahaan, 3. Menarik investasi, 4. Kebijakan dividen, 5. Efek sinyal terhadap harga saham. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori signaling. Kelebihan teori ini adalah kemampuan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Kelemahan dari model ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebaikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible aset tinggi harus menggunakan lebih banyak utang daripada perusahaan yang memature tangible aset tinggi yang tidak menggunakan hutang, akan tetapi dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidakmetrisan informasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan sebuah materi tadi dan juga membantu untuk bekerjasama dalam proses. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari teori sinyal ini. Jadi kesimpulannya, teori ini menjelaskan mengapa perubahan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Nah, dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar gitu. Jadi kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Next. Nah, baik itu saja mungkin karena kita melalui video. Nah, baik itu saja dari kelompok kami.
kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada gangguan secara teknik. Nah, di sini juga saya akan ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Nopal yang sudah membantu kelompok kami. Dan di sini saya ucapkan terima kasih ke semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke Bapak Yasir Maulana. Nah, di sini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.